Sebabnya itu sederhana sebetulnya. Kenapa terjadi bencana geologis? Dua aja faktornya. Karena ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam. Ketidakadilan dimaksud itu bukan semata-mata membangun tuh ngurusin orang. Bang Ali, tadi kita berbicara ada tata ruang dan tata uang. Nah ini gimana nih anggota Dewan mengawasi supaya benar-benar kebijakan ini pro masyarakat sehingga kita bisa terbebas dari banjir di ibu kota, di Jakarta sorry. Ya, kalau soal tata ruang dan tata uang tentu hari-hari ini sedang ramai soal-soal itu. Apalagi adanya tadi disinggung Bang Jaja Rizal soal PSN salah satunya yang soal PIK. Tapi memang kalau soal pengawasan tentu kami sebagai wakil rakyat, anggota Dewan tentu akan melakukan pengawasan-pengawasan itu terus. Nah, berhubung yang dipersoalkan kemarin adanya di tetangga sebelah provinsi yaitu Banten ya Bang Jeje, soal yang tadi soal bandara dan kan sudah terjadi. Artinya paling sekarang kita mengawasinya agar hal-hal yang sudah pernah dilakukan itu tidak terjadi lagi. Itu saja, itu soal pengawasan. Nah, saya sedikit menyinggung atau menambah sedikit soal tadi kerjasama. Jadi buat Bang Ciko ke depan saya juga agar kolaborasi atau kerjasama itu juga dengan pemerintah pusat. Kenapa? Dalam penanganan banjir Jakarta ini tadi dijelaskan Jakarta kan dikelilingi 13 sungai. Saya baru tahu 13 sungai itu adalah kewenangannya pemerintah pusat ya Pak ya dalam mengelolanya. Artinya ini perlu juga. Jadi berkolaborasi kerjasama dengan baik dengan pemerintah pusat komunikasi tersebut. Nah, yang kedua kalau kami dari sisi DPR tentu kami akan tunggu nih ide-ide besar dari gubernur wakil gubernur yang baru. Kalau memang bagus dan masuk akal tentu kita akan dukung, khususnya dari segi anggarannya. Baik. Pak Henry, salah satu kerjasama yang penting adalah dengan kepala daerah di wilayah aglomerasi. Selama ini kenapa sih nggak kejadian-kejadian? Kesulitannya di mana sih Pak? Kerjasama dengan pemerintah pusat, Pak? Dengan provinsi-provinsi lain, dengan wali kota, dengan bupati di Bodetabek. Kesulitannya di mana sih Pak? Sebenarnya sih kita sudah ada kerjasama. Cuman kita Sodetan Ciliwung, Sodetan Cisadane sampai sekarang aja kayak memang sebenarnya itu tadi ada 13 sungai tadi itu memang kewenangannya pemerintah pusat. Kita sekarang kayak tahun kemarin kita dulu Kementerian PUPR itu memang kita kolaborasi sama dia akan membenahi atau Kali Ciliwung pembebasan lahannya sama kita, Bu. Mestinya karena sudah nggak jadi. Nah, jadi pembebasan kita koordinasi, kami membebaskan memasang tanggul di Kali Ciliwung lokasi A, kami lakukan pembebasan. Berarti tidak ada masalah dengan komunikasi dengan kepala daerah wilayah aglomerasi? Nggak ada masalah Pak. Jadi memang selama ini kita lakukan di Ciliwung itu, kita lakukan pembebasan lahannya. Nanti setelah kita lakukan pembebasan lahanan, mereka masuk Bu. Kementerian PPR masuk untuk masang tanggul atau sipel gitu. Itu memang sudah koordinasi dari berapa tahun yang lalu, memang selalu kayak gitu. Berarti sekarang setelah koordinasi lancar, berarti kayak sodetan-sodetan gitu akan jadi Pak? Ya kalau sodetan udah jadi kan, Ciliwung ke BKT udah jadi. Nah itu koordinasi juga. Nah semuanya itu kan kita sama kementerian itu khususnya Balai Besar Ciliwung Cisadane itu selalu kita koordinasi. Apalagi dalam pembangunan yang sifatnya ada pembebasan pasti kita yang bebasin. Nah anggaran dari APBD. Berarti tidak ada masalah ya selama ini? Sebenarnya nggak ada masalah Bu. Baik, saya ke Bang Ciko. Bang Ciko untuk penanganan dan pengendalian banjir yang pertama kali akan dilakukan di 2025 ini. Yang pertama tentunya kita harus. Nanti setelah pelantikan udah beres sebenarnya musim hujan ya. Udah beres. Belum, tadi kebetulan saya juga ada di acara serupa seperti ini di televisi berbicara ada dari BPBD, dari BMKG. Kita bicara dengan teman dari BMKG ini sebenarnya kita harus antisipasi banjir, curah hujannya yang mungkin bisa lebih tinggi lagi daripada yang kemarin. Tetapi pada prinsipnya Mas Pram dan Bang Dul ini kan pemerintahan yang baru dan tentunya yang utama sebelum mengambil keputusan-keputusan yang tepat tentunya harus melakukan survei ya. Jadi kunjungan tentunya ke Waduk Ria Rio yang selama ini kita rasakan harusnya bisa
membantu menanggulangi di utara dan barat Jakarta. Kita bicara soal kunjungan ke Ciliwung, nanti juga berbicara tentunya dengan komunitas-komunitas yang berada di sana. Dan masukan-masukan seperti inilah yang kita akan lakukan dulu. Jadi kita nggak mau muluk-muluk, oh kita akan melakukan ini A, B, C, D, E, F, G, tanpa Mas Pram dan Bang Dul melihat dengan mata kepala sendiri apa yang bisa dilakukan di daerah tersebut. Mas Mukri dari... Bentar, sama dikit. Sedikit saja. Saya mau nantang Mas Pram dan Bang Dul ke depan konsep mengatasi banjir ini bukan lagi kepada penanganan tapi pencegahan. Karena kan selama ini tadi sudah sampaikan lebih kepada penanganan nih. Jadi saya mau tantang apakah ada ide-ide besar itu terkait pencegahan. Berarti dengan 6T harus bisa pencegahan gitu? Harusnya, karena anggaran 6T ini cukup untuk pencegahan. Artinya untuk sementara ini apabila mau dilakukan pencegahan masih cukup. Baik, silakan Walhi, Mas Mukri. Ya, buat kami banjir ini beda terminologi ya. Banjir itu kalau Walhi menyebutnya bencana ekologis. Kenapa? Yang disebabkan oleh manusia. Ya, jadi sebabnya itu sederhana sebetulnya. Kenapa terjadi bencana ekologis? Dua aja faktornya. Karena ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam. Ketidakadilan dimaksud itu bukan semata-mata membangun tuh ngurusin orang. Manusia butuh rumah, air juga butuh tempat. Contohnya apa? Biarkan situ itu jangan diuruk. Rawa itu jangan diubah fungsinya. Nah ketika sekarang terjadi masalah, kan perlu biaya gede tuh bikin embung. Harga tanahnya mahal dan seterusnya. Sistemnya bagaimana? Ya sistemnya ini dibangunlah pola gotong royong gitu ya. Jangan kemauan kita sendiri. Contoh buat untuk Ciliwung, jangan juga dipaksakan harus dibetonisasi. Kalau rakyatnya berdasarkan pengalaman pengetahuan lebih cocok untuk menjaga mengatasi banjir dengan cara naturalisasi, kenapa tidak? Seperti itu. Jadi berharap pemerintah DKI ke depan itu ya ikutin apa yang diharapkan oleh masyarakat. Baik, saya tidak ada pertanyaan ke Bang JJ Rizal, tapi saya ingin Bang JJ singkat saja mungkin hanya 1 menit gambarkan persahabatan antara Jakarta dan air sebelum dirusak, sebelum semuanya rusak seperti saat ini. Ya, Jakarta sama air itu seperti saya katakan, dia itu saudara kembar, dia lahir dari rahim yang sama. Hujan tropis yang mengikis punggung gunung di selatan Jakarta. Dan hujannya sekarang yang melahirkan itu karena climate change, perubahan iklim itu semakin ekstrim. Ya karena itu kita perlu tindakan yang ekstrim juga. Bukan hujan yang disalahkan, tapi tindakan yang lebih ekstrim yang harus kita ambil. Keberanian yang lebih lebih besar, penanganan yang lebih serius, yang nggak ngomongin banjir saat musim hujan. Harus setiap hari ngomongin banjir karena dalam periode yang panjang kita sudah mengalami persoalan banjir gitu. Persoalannya menurut saya ya kita perlu dana yang besar. Buat saya 6 triliun itu bukan dana yang besar untuk menangani banjir. Ya karena kita bicara sebuah proyek yang sifatnya jangka panjang dan tidak bisa selesai tapi pekerjaan yang terus menerus. Dan menurut saya juga kita perlu mengorientasikan pemerintah untuk bertindak ekstrim. Begitu juga warga untuk bertindak ekstrim bersama-sama menuju kota hijau atau kota biru. Pilihannya nggak lain kecuali mampus kalau ngambil itu. Baik, itu mimpi kita semua supaya Jakarta dan kita semua bisa hidup berdampingan dengan air. Dan banjir tidak lagi jadi momok bagi warga Jakarta. Terima kasih kepada para narasumber, terima kasih juga teman-teman para mahasiswa dari UPAI. Saya Anissa Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, selamat malam dan sampai jumpa.